Di tengah rencana perbaikan rumput Stadion GBK, ada ancaman lain soal sterilisasi stadion dari kegiatan keramaian. Pasalnya, salah satu boyband Korea Selatan, NCT Dream, rencanakan menggelar konser di stadion tersebut. PSSI sendiri memberikan tenggat waktu kurang lebih 3 bulan kepada pusat pengelola kompleks Gelora Bung Karno untuk memperbaiki kualitas rumput stadion usai jadi sorotan saat menggelar pertandingan Indonesia versus Vietnam, Kamis 21 Maret 2024 lalu. Seperti apa sebenarnya aturan dalam penggunaan stadion utama Gelora Bung Karno? PT Tiram Sport mencoba mengulasnya untukmu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta keseriusan pengelola GBK untuk memperhatikan kualitas rumput stadion. Pasalnya, pada laga timnas Indonesia melawan Vietnam beberapa waktu lalu, kemenangan Indonesia sedikit tercoreng dengan kondisi rumput yang tidak rata, tampak kering dan tidak apik secara visual. Tetapi dari GBK sendiri ya, mulai hari ini kita harus serius menjaga kondisi pada lapangan ini, karena jangan sampai muka Indonesia dilihat tidak baik di dunia, karena ini pertandingan yang disiarkan di dunia. Ini kualifikasi Piala Dunia. Ucap Erick Thohir pada Jumat 22 Maret 2024 lalu dikutip dari pikiranrakyat.com. Erick menegaskan bahwa kondisi rumput ini harus jadi prioritas pengelola stadion utama Gelora Bung Karno. Dia meminta pengelola mulai serius menjaga kondisi rumput karena selain mempengaruhi performa pemain, juga menjadi perhatian utama penonton, apalagi pertandingan kelas dunia yang ditonton jutaan orang. Rencana konser NCT Dream di GBK. Di tengah rencana perbaikan rumput GBK tersebut, ada ancaman lain soal sterilisasi stadion dan kegiatan keramaian. Pasalnya, salah satu boyband Korea tersebut direncanakan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Konser bertajuk The Dream Show 3 ini dikonfirmasi oleh Diandra Global Entertainment selaku promotor dan bakal dilangsungkan pada 18 Mei 2024 mendatang. Jika dilihat dari rencana gelaran konser tersebut, hanya berjarak kurang dari 1 bulan jelang pertandingan Indonesia melawan Irak dan Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Sementara idealnya, dalam kurun waktu Mei sampai dengan Juni, jika ingin perbaikan rumput berjalan maksimal, SUGBK tidak boleh digunakan dalam kegiatan yang mengundang massa yang sangat banyak. Berkaca dari konser Blackpink pada Maret 2023 lalu, setelah konser tuntas, rumput stadion GBK rusak hingga timnas Indonesia tidak bisa bermain di sana dalam laga FIFA Matchday melawan timnas Burundi. Aturan penggunaan stadion GBK. Mungkin sebagian dari kamu belum mengetahui bagaimana peruntukan stadion utama Gelora Bung Karno. Banyak pula netizen yang mempertanyakan, selain digunakan untuk pertandingan olahraga, apakah SUGBK juga boleh dipakai untuk menghelat acara lain seperti konser? Rupanya, kegiatan lain seperti konser hingga gathering juga diperbolehkan di warisan nasional tersebut. Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Humas Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno. Mengutip laman resmi peminjaman GBK, terdapat beberapa kategori kegiatan yang dapat dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Beberapa di antaranya yakni gathering, turnamen, konser, hingga pameran. Kehadiran GBK mempunyai fungsi lengkap, bukan hanya sebagai sarana olahraga, tapi juga berfungsi sebagai sarana rekreasi, sosial budaya, politik, hingga ekologi baru bagi kota Jakarta. Demikian isi keterangan resmi tersebut. Ternyata setiap kategori tersebut pun dapat digelar di SUGBK dengan budget yang berbeda-beda. Adapun sistem peminjaman GBK dapat dilakukan jauh-jauh hari lewat laman resmi peminjaman GBK. Namun apapun itu, terdapat kehikmatan tersendiri apabila kita bisa menyaksikan langsung laga timnas kita dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jangan sampai kita mengorbankan timnas kita hanya untuk sesuatu yang mungkin saja hanya dinikmati oleh segelintir orang. Memang kedua event ini sama-sama penting bagi Indonesia, tetapi apakah kita harus menonton timnas kesayangan kita dari stadion lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.